selamat datang seluruh di channel saya Bro Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya berkunjung ke Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Ada satu hal yang menarik, kalau selama ini saya identik kalau Tatung itu cari susu, cari sayur, cari buah, main ke Bukit Paralayang. Ini ada satu wahana baru yang nanti rencana mau dikembangkan menjadi salah satu potensi wisata di Desa Tatung. Kolam budidaya ikan koi di kolam air keruh atau di sawah. Barangkali di tempat lain sudah banyak, akan tapi di Tatung selalu menyajikan sesuatu yang berbeda dan tentu saja istimewa. Ikuti liputannya, dan seperti biasa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Orang nonton medhi tok, orang nyawang kuburan tok, sekali-kali kita lihat ikan. Sedulur, kita berkunjung ke Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kalau dari pusat kota Ponorogo kurang lebih ya barangkali sekitar 10 km arah selatan. Kita kali ini berkunjung ke rumah Pak Kades atau Pak Kepala Desa Tatung, yaitu Pak Rudi Sugiarto, Sarjana Ekonomi. Beliau selama ini saya kenal expert di bidang agrobis. Artinya beliau ini memang pegiat bisnis sayur, terus buah dan lain sebagainya. Cuma yang sedikit mencengangkan bagi saya ketika saya berkunjung kali ini bahwa Pak Rudi Sugiarto ini sudah memulai sebuah bisnis baru, terutama di mata saya. Ya, ini adalah bisnis budidaya ikan koi. Ikan koi satu sosok ikan yang berasal dari Jepang, katanya sih begitu. Tepatnya nanti barangkali netizen bisa menulis di kolom komentar. Dikenal sebagai ikan yang hanya bertahan hidup di air yang sangat bersih. Nah, sebuah keunikan bahwa Pak Rudi Sugiarto atau Mbah Rudi, saya biasa memanggilnya begitu, melakukan budidaya ikan koi di persawahan, yang mana airnya cenderung, ya kalau saya melihatnya agak kotor sih, sehingga seperti halnya kolam ikan lele, kolam ikan gurame, kolam ikan nila, dan lain sebagainya. Amazing, ya luar biasa tempatnya. Ikan-ikan koi ini nampak begitu sehat-sehat, besar-besar, dan sangat aktif ketika diberi pakan. Seperti ini tampaknya. Ya, kepala desa berusia muda ini menuturkan bahwa sebenarnya beliau bergelut di budidaya ikan koi, salah satu ikan hias yang termahal kalau sudah menang kontes. Ini belum begitu lama, tepatnya di ujung tahun 2020. Ya, karena memang di lahan ini dulu saya sering kemari ya, itu dipadati dengan tanaman melon. Dan melon tanaman Pak Rudi ini biasanya tergolong yang super ya, bagus-bagus, besar-besar, juga ngurat gitu, rasanya juga mantap jiwa. Nah, sebagian dari lahan tersebut disisihkan, kemudian digali dan dibuat kolam ini. Harga sudah berapa? Ternyata hasilnya bagus sekali, di luar perkiraan saya. Satu ekor. Namun ternyata menurut cerita Mbak Rudi, memelihara ikan koi di sawah atau di kolam tanah itu sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan memelihara ikan koi pada kolam semen atau kolam yang lain. Karena secara budget atau katakanlah biaya perawatan ternyata lebih murah ya. Ternyata lebih murah ketika dipelihara di kolam tanah. Di samping itu tentu saja masih menurut Pak Rudi, makanan alami ketika dipelihara di kolam tanah itu sangat banyak. Apalagi seperti yang di kolam ini. Ya, yang di kolam ini adalah nener, istilahnya Pak Rudi begitu, anakan ikan koi yang masih sangat kecil-kecil yang ditabur di sini. Ini satu kolam 3000 ekor koi ya. 3000 ekor koi. Ini berusia 2 minggu, jadi masih sangat kecil-kecil ya, sehingga masih jarang yang nampak. Ada sih beberapa yang pertumbuhannya agak cepat berbeda dengan yang lain, sehingga nampak sebesar
jari kelingking atau apa itu. Nanti Anda akan bisa lihat dalam tayangan video ini. Nah, itu sebagian. Ini kalau istilahnya orang Jawa namanya nyapek ya. Bergerak di air dan menimbulkan gelombang yang memendar itu namanya nyapek. Nah, ini yang berusia 2 minggu. Sementara yang ini 3 bulan. Iya bener ya. Tadi katanya Mbak Rudi 3 bulan ini. Istimewa. Ternyata ikan koi ini bisa menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan menurut keterangannya Pak Rudi. Pantesan banyak yang pengen bergelut di dunia ini. Apalagi Indonesia juga sedang menggalakkan ekspor ikan hias. Salah satunya juga koi ini. Mungkin sedulur tertarik, silakan bisa belajar, datang langsung ke rumah Pak Rudi Sugiarto atau Pak Rudi Sugiarto Sarjana Ekonomi, Kepala Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Mbak Rudi. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini saya ngelihat ke area budidaya jenengan itu langsung tertarik. Ini mulai kapan ini Pak Rudi? Budidaya koi ini? Budidaya koi sudah 3 bulan. Oh 3 bulan. Terakhir mulai Desember kemarin. Kok bisa tertarik budidaya koi itu gimana ceritanya? Untuk saat ini koi lagi naik daun. Karena ikan hias hobi, banyak orang yang butuh hiburan, banyak yang lari ke koi. Jadi semata membidik ini dari sisi bisnisnya ya, iya. Pak Rudi. kita kan tahu ya. Pak Rudi itu biasanya kan konsen di agribisnis, iya. Kayak di sayur, di buah-buahan dan lain sebagainya. Ini kok ada beberapa lahan yang disisihkan untuk budidaya koi. Iya, ini memang kita kembangkan di peternakan. Peternakan pun juga kita memilih koi karena untuk penjualan kita hitungnya per ekor. Oh gitu. Iya. Mulai dari ukuran 5 cm, 10 cm sampai dengan 50 cm. Ada harganya sendiri. Ada harganya sendiri dan bisa dijual kapan saja. Kalau ini Pak Rudi, budidaya koi atau piara koi itu kan identik dengan air bersih. Iya. Tapi saya melihat tempatnya Mbak Rudi untuk budidaya ini kok malah di sawah terus airnya keruh kayak ngingu lele, kayak ngingu, itu gimana itu? Iya, memang kalau untuk koi itu ada 2. Yang pertama kolam tanah dan juga yang kedua seperti yang biasa kita lihat itu di kolam semen. Kalau di kolam semen itu kuncinya di manajemen air. Manajemen air bagus, ikan pasti sehat, tumbuh bagus. Kalau di kolam sawah itu kan langsung berinteraksi dengan lumpur, jadi lumpur sawah itu menetralisir racun dan sebagainya sehingga ikan bisa sehat. Oh gitu. Jadi malah malah ada keuntungan sendiri ketika melakukan budidaya itu di kolam tanah yang terbuka. Iya. Perawatannya di kolam tanah terbuka itu lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dibanding di kolam semen. Selama 3 bulan berjalan ini baru kendalanya apa? Kendalanya kalau musim hujan ya itu kena air hujan, kita harus ngisi air sehingga air hujannya sedikit terbuang. Asam itu ya berarti? Iya, oh enggak tahan asam atau gimana ceritanya? Tahan asam. Oh nggih. Kalau hama? Hama enggak ada. Biasa kalau hama itu kutu pada ikan, tapi kita antisipasi bisa. Dengan semacam antibiotik atau apa itu? Jenengan sudah expert lama di bidang pertanian pasti lebih paham ya, sangat paham sekali untuk ngatas itu. Kalau biasanya kan orang piara ikan itu ular, terus burung hantu, itu gimana? Enggak ada? Ya kalau ular, burung hantu mestinya ada. Tapi kalau kita sudah berniat ya itulah risiko. Kita antisipasi, ini dikasih pagar jaring semuanya. Iya, biar aman dari kata ular. Aman dari pemangsa. Iya. Kalau ini baru ini kan penjenan kolam sawahnya ini kan 4 kolam ya. Iya. Itu apa istilahnya, sudah ke arah pemijahan atau masih mendatangkan bibit? Kita masih mendatangkan bibit. Untuk ke depan kita memang untuk berencana untuk pemijahan. Nah, di sini ini nanti ada sekitar 1 hektar. Kalau 4 ini bisa hasilnya bagus, 1 hektar kita habiskan untuk kolam semua. Istilahnya ini yang 4 ini demlot dulu ya. Iya. Ya, ini kalau semuanya bisa berjalan lancar akan diperbesar lagi. Iya. Prospeknya ke depan masih panjang ya, Insya Allah masih bagus.
Apakah juga dulur-dulur di Todong juga terinspirasi dengan kolamnya Mbak Rudi atau masih sebatas tertarik? Masih sebatas tertarik, tapi banyak yang nanya juga. Tetap kita gandeng, kita support untuk bisa bikin kolam, untuk penjualannya nanti kita bareng-bareng. Oh, nggih. Jadi nanti bisa terwujud kampung koi. Oh, luar biasa. Setelah kalau kemarin kampung besusu, Iya. kemudian ada Bukit Paralayang, terus ada wisata agrobisnis juga nggih, Iya. sayur, buah dan lain sebagainya. Sekarang Mbak Rudi sudah mulai merambah ke perikanan, wisata perikanan. Sukses Mbak Rudi, semoga ke depan Todong semakin hebat. Siap. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lor, ini liputan kita untuk kali ini. Semoga bisa jadi tambahan wawasan untuk sedulur semuanya, para subscriber yang terhormat, dan tentu saja harapan saya berbahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.